Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang burung beo, ahli peniru suara yang super cerdas. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan. Jika ada satu hewan yang mampu membuat kita menoleh kaget karena mendengar suara sapaan manusia yang begitu fasih di tengah hutan atau di teras rumah, itu pastilah burung beo. Seringkali kejelasan artikulasi mereka begitu sempurna dengan intonasi, logat, dan bahkan nada emosi yang tepat, sehingga kita sulit mempercayai bahwa suara itu berasal dari seekor unggas, bukan manusia. Burung beo, atau khususnya Beonias dan beo biasa Gracula relezeosa, memegang gelar tak terbantahkan sebagai peniru suara terbaik di alam semesta. Berbeda dengan burung kakak tua yang suaranya mungkin masih terdengar sengau atau seperti robot, beo memiliki kualitas vokal yang jernih, bulat, dan sangat manusiawi. Namun, kemampuan ini hanyalah puncak gunung es dari biologi mereka yang menakjubkan. Di balik bulu hitam legam yang mengkilap dan gelambir kuning yang ikonik, terdapat kecerdasan yang tajam, memori yang kuat, dan kehidupan sosial yang kaya di habitat asli mereka di hutan hujan Asia Tenggara. Mari kita ungkap rahasia di balik sang maestro vokal ini. Rahasia utama di balik kemampuan vokal beo yang luar biasa terletak pada anatomi organ suara mereka yang disebut siring. Berbeda dengan manusia yang menggunakan laring dan pita suara di tenggorokan atas, siring burung terletak jauh di dalam dada, tepat di percabangan trakea menuju paru-paru. Struktur siring pada burung beo sangatlah istimewa karena memiliki dinding yang tebal dan otot-otot yang sangat kuat serta fleksibel. Hal ini memberi mereka kontrol yang presisi terhadap aliran udara. Mereka dapat memanipulasi tekanan udara dengan kehalusan yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk mereproduksi frekuensi suara manusia dengan akurasi yang menakutkan. Selain itu, lidah burung beo yang tebal dan berdaging juga memainkan peran penting. Mereka menggunakan lidah ini untuk memodulasi suara, membantu membentuk huruf vokal dan konsonan yang biasanya membutuhkan bibir manusia untuk diucapkan. Kombinasi antara siring yang kuat dan lidah yang lincah inilah yang menjadikan mereka tape recorder hidup yang paling canggih di alam. Namun, memiliki alat untuk berbicara tidak akan berguna tanpa otak untuk mengoperasikannya. Kecerdasan burung beo seringkali diremehkan. Mereka bukan sekadar pembeo yang mengulang suara tanpa tujuan. Mereka memiliki kapasitas kognitif yang tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa beo memiliki memori auditori yang luar biasa. Mereka tidak hanya mengingat kotek kata, tetapi juga konteks di mana kata-kata itu diucapkan. Seekor beo peliharaan seringkali belajar mengasosiasikan suara tertentu dengan kejadian tertentu, misalnya mengucapkan Assalamualaikum hanya ketika ada orang yang membuka pintu, atau menirukan suara batuk ketika melihat seseorang merokok. Kemampuan asosiatif ini menunjukkan tingkat kesadaran situasional yang kompleks. Di alam layar, kecerdasan ini digunakan untuk mengenali individu lain, mengingat lokasi sumber makanan yang tersebar luas, dan menavigasi struktur sosial kawanan yang rumit.
Otak mereka padat dengan neuron yang memungkinkan pembelajaran cepat dan adaptasi lingkungan. Di habitat aslinya yaitu hutan hujan tropis yang lebat di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kemampuan meniru suara ini memiliki fungsi evolusioner yang vital, meskipun bukan untuk meniru manusia. Beo adalah burung yang sangat sosial dan vokal. Mereka hidup dalam pasangan atau kelompok kecil yang terus-menerus berkomunikasi satu sama lain saat terbang melintasi kanopi hutan yang tinggi. Suara hutan sangatlah bising dan penuh dengan gangguan. Kemampuan beo untuk menghasilkan panggilan yang sangat keras, melengking, dan bervariasi termasuk meniru suara burung lain atau bahkan suara primata diyakini membantu mereka mempertahankan wilayah dan menjaga kontak dengan pasangan mereka di tengah dedaunan yang lebat. Dengan memiliki repertoar suara yang unik dan kompleks, pasangan beo dapat saling mengenali di tengah keramaian suara hutan, memastikan bahwa mereka tidak terpisah dari kelompok atau pasangannya. Secara fisik, burung beo memiliki penampilan yang sangat khas dan mudah dikenali, yang membedakannya dari kerabat dekatnya di keluarga jalak-jalakan Sternida. Ciri yang paling mencolok adalah adanya wattles atau gelambir kulit berwarna kuning cerah atau oranye yang menghiasi sisi kepala dan tengkuk mereka. Gelambir ini botak, tidak ditumbuhi bulu, dan memiliki bentuk yang berbeda-beda tergantung pada subspesiesnya. Misalnya, Bionias memiliki gelambir yang menyatu di belakang kepala, sedangkan Bio Jawa terpisah. Fungsi pasti dari gelambir ini masih menjadi perdebatan para ahli, namun dia kini berperan dalam seleksi seksual sebagai tanda kesehatan dan kualitas genetik untuk menarik pasangan atau mungkin sebagai alat termoregulasi untuk membantu melepaskan panas tubuh di iklim tropis yang lembab. Kontras antara gelambir kuning cerah, paruh oranye, dan bulu hitam yang memiliki kilau iridesen ungu atau hijau saat terkena sinar matahari menjadikan mereka salah satu burung paling elegan di hutan. Beonias gracula religiosa robusta memegang tempat istimewa dalam dunia ornitologi dan kebanggaan Indonesia. Sesuai namanya, subspesies ini endemik di Pulau Nias dan pulau-pulau kecil di sekitarnya di Sumatera Utara. Yang membuat Beonias begitu istimewa adalah ukurannya. Mereka adalah raksasa di antara jenis beo lainnya, dengan tubuh yang jauh lebih besar dan kekar. Karena ukuran tubuhnya yang lebih besar, siring mereka pun lebih besar, yang menghasilkan suara dengan volume yang lebih dahsyat dan nada yang lebih berat atau ngebas. Kualitas suara inilah yang membuat Beonias menjadi primadona dan sangat dicari oleh para penggemar burung. Sayangnya, popularitas ini juga menjadi kutukan bagi mereka, karena permintaan yang tinggi telah memicu penangkapan liar yang masif selama beberapa dekade, mendorong populasi liar mereka ke ambang kepunahan dan menjadikan mereka hewan yang dilindungi secara ketat oleh hukum negara. Dalam hal diet, burung beo adalah frugivora, pemakan buah yang juga oportunistik. Makanan utama mereka di alam liar adalah buah-buahan lunak yang kaya akan gula dan air, seperti buah araficus, pepaya hutan, dan berbagai jenis beri-berian. Kebiasaan makan ini menjadikan mereka memiliki peran ekologis yang sangat penting sebagai agen penyebar biji seed disperser. Setelah memakan buah, beo akan terbang jauh dan mengeluarkan biji yang tidak tercerna bersama kotoran mereka di lokasi baru, membantu regenerasi hutan hujan. Selain buah, mereka juga melengkapi diet mereka dengan nektar bunga dan serangga, terutama saat musim berkembang biak ketika mereka membutuhkan protein tambahan untuk memberi makan anak-anak mereka. Di penangkaran,
Kesalahan umum pemilik adalah memberi mereka makanan kering for saja tanpa buah-buahan segar yang dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang karena sistem pencernaan mereka dirancang untuk memproses makanan lunak. Kehidupan keluarga burung beo adalah kisah tentang kesetiaan. Mereka adalah burung monogami yang membentuk ikatan pasangan yang kuat dan seringkali bertahan seumur hidup. Musim berbiak biasanya disesuaikan dengan musim buah melimpah. Tidak seperti burung penenun yang membangun sarang rumit, beo adalah cavity nester atau pembuat sarang di dalam lubang. Mereka memanfaatkan lubang-lubang alami pada batang pohon tua yang tinggi. Seringkali bekas sarang burung pelatuk atau lubang akibat pembusukan alami. Di dalam benteng kayu yang aman ini, sang betina akan bertelur 2 hingga 3 butir. Kedua orang tua berbagi tugas dalam mengerami telur dan, yang paling penting, memberi makan anak-anak yang baru menetas. Anak beo lahir dalam keadaan tak berdaya dan buta, sangat bergantung pada orang tua mereka. Periode pengasuhan ini adalah masa kritis di mana anak-anak beo mulai merekam suara-suara dari orang tua dan lingkungan mereka, meletakkan dasar bagi kemampuan meniru mereka di masa depan. Salah satu aspek paling unik dari kemampuan meniru beo adalah ketepatan nada pitch perfect accuracy. Burung lain mungkin bisa meniru kata-kata, tetapi beo bisa meniru suara. Mereka dapat mereplikasi bunyi sirena ambulans, dering telepon, suara alarm mobil, gonggongan anjing, hingga suara batuk atau bersin pemiliknya dengan kemiripan yang membingungkan. Hal ini karena mereka tidak memproses suara sebagai bahasa seperti manusia, melainkan sebagai serangkaian frekuensi gelombang suara yang harus ditiru setepat mungkin. Bagi beo, suara halo dari seorang pria bersuara berat dan halo dari seorang anak kecil adalah 2 lagu yang berbeda, dan mereka akan menirunya persis sesuai dengan sumber aslinya, bukan dengan suara beo mereka sendiri. Inilah sebabnya mengapa beo seringkali terdengar seperti rekaman suara hantu dari orang-orang di sekitarnya. Sayangnya, kecerdasan dan kemampuan vokal yang memukau ini menempatkan burung beo dalam bahaya besar. Perburuan untuk perdagangan hewan peliharaan tetap menjadi ancaman utama bagi kelangsungan hidup populasi liar, terutama di Indonesia. Pohon-pohon besar tempat mereka bersarang sering ditebang untuk mengambil anak-anak beo, yang tidak hanya menghilangkan generasi penerus, tetapi juga menghancurkan habitat bersarang untuk masa depan. Selain itu, deforestasi yang cepat di Sumatera, Kalimantan, dan Jawa semakin mempersempit ruang hidup mereka. Memelihara beo adalah tanggung jawab besar yang sering diabaikan. Mereka berantakan karena kotoran buah yang cair, berisik, dan bisa hidup lebih dari 20-30 tahun tanpa perlindungan habitat yang serius dan penghentian perburuan liar. Hutan-hutan kita berisiko kehilangan suara manusia alaminya, dan kita akan kehilangan salah satu keajaiban evolusi paling cerdas yang pernah menghiasi langit Nusantara. Tanpa perlindungan habitat yang serius dan penghentian perburuan liar, hutan-hutan kita berisiko kehilangan suara manusia alaminya, dan kita akan kehilangan salah satu keajaiban evolusi paling cerdas yang pernah menghiasi langit Nusantara. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.